Tapi ngomong-ngomong Mas, tiap hari apa ya suka teleponan sama bapak? Teleponan ya saya nunggu di telepon sih. Oh, selamat datang di podcast Aku Wakilmu. Ini episode yang ke-8. Episode yang cukup spesial karena biasanya tamu akan diminta bertanya kepada kami sebagai wakil rakyat, tapi kali ini kita akan bertanya kepada tamu. Kenapa? Karena tamunya cukup spesial. Tamu kita kali ini adalah Wali Kota terpilih Kota Solo, Mas Gibran Raka Buming Raka. Selamat datang Mas Gibran. Ya, Mas Ginda. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat-sehat aja? Sehat Mas, sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih loh Mas sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast ini. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjutkan ini, seperti biasa saya selalu di tiap episode podcast ini kami mencoba membeli beberapa produk-produk lokal Mas. Oh iya. Kali ini kita akan ditemani oleh kopi Loske Kopi dari Banjarsari. Dan kita juga mencoba membeli kaos dari Medok. Nah, jadi buat teman-teman yang nantinya menyaksikan, silakan kita membeli produk dari lokal dan dari teman-teman kita sendiri. Sebelumnya sih Mas, saya mau memberi selamat dulu Mas, sudah ditetapkan sebagai wali kota terpilih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membuat Solo lebih baik lagi. Amin, amin. Nah, karena sejujurnya Mas, podcast ini dibuat sebagai salah satu ajang untuk komunikasi antara anak muda supaya jadi sadar politik Mas. Oh penting itu ya, jadi anak muda sadar politik. Jumlah penduduk memang mayoritas anak muda dan saya melihat Mas Gibran adalah salah satu contoh tepat untuk anak muda yang akhirnya sadar politik dan mau terjun ke politik. Tapi mungkin bahasanya perlu dihaluskan Mas, mungkin Apa? bukan sadar politik tapi punya keinginan dan punya suatu dorongan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oke, kalau sadar partisipasi politik nanti dikira harus berafiliasi ke partai atau apa, padahal yang namanya politik kan ya universal. Betul, dan Mas. sangat luas ya, tapi saya pengennya sih anak muda lebih sadar berpartisipasi dalam pembangunan kotanya. Betul. Nah, kalau yang masalah politik ya monggo nanti afiliasi politiknya kemana. Siap. Itu haknya masing-masing. Ya, kita selalu menyampaikan semua kebijakan publik itu selalu terjadi di ruang politik. Jadi itu partisipasi dari anak muda itu menjadi sangat penting ke depannya. Jadi apa nih latar belakangnya yang dulunya pengusaha, sekarang akhirnya terjun ke politik, mencoba menjadi wali kota dan sekarang terpilih, mungkin bisa diceritakan sedikit Mas? Walah, kan udah sering saya ceritakan Mas. Tapi kan belum di sini. Saya kira pengusaha yang sekarang terjun ke politik itu banyak banget ya. Betul. Pak Sandi contohnya itu kan beliau juga pengusaha yang sangat sukses dan akhirnya masuk ke politik. Ya kalau saya sih pengennya cuma gini sih Mas, simple aja. Ya, kalau saya jadi pengusaha kan saya bermanfaat untuk keluarga dan pegawai-pegawai saya. Betul. Ya kalau jadi politikus itu nanti saya bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Ya kalau di Solo ya saya bisa nanti insya Allah bermanfaat untuk 500.000 penduduk Solo ini. Oke, siap-siap Mas. Nah, setelah ditetapkan sebagai wali kota terpilih, kegiatannya apa aja nih Mas? Masih belusukan mungkin? Belusukan ini beberapa minggu ini kami hentikan dulu, tapi kegiatan kemanusiaannya masih berjalan. Misalnya pembagian sembako untuk warga yang di karantina, karantina mandiri ini tetap jalan, tapi saya tidak terjun langsung karena mengingat situasi sekarang. Betul, kan Mas. Seperti ini. Jadi nanti kalau saya terjun nanti malah membuat kerumunan, nanti ya percuma. Jadi kegiatan kemanusiaan tetap jalan dan ya saya beresin pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai lah Mas sebelum pelantikan nanti. Kalau
bisnis udah dilepas atau mumpung masih ada waktu Ya masih dipantau juga? masih kami pantau ya, karena ini kan saat-saat apa ya, saat-saat yang menantang lah untuk Betul. semua pengusaha. Kudu sabar. Ya harus sabar, harus bisa survive ya. Kita tunggu aja lah nanti gimana proses pemulihan ekonomi di Kota Solo ini. Oke. Ini yang nyantai-nyantai dulu Mas. Oh iya. Jenengan itu olahraganya apa sih Mas? Nggak pernah olahraga. Wah, dari dulu pernah apa ya, Thai boxing atau apa itu saya Ya pernah lihat. sekarang nggak pernah Mas, sudah capek. Wah. Kemudian hobi motornya masih jalan Mas? Wah nggak, nggak. Tapi nanti setelah dilantik, pandemi udah normal, ada keinginan nggak sih ngajak anak-anak muda? Oh ya pasti nggak. Sebenarnya kan sebelum pandemi kan kita banyak kegiatan dengan anak-anak muda ya Mas ya. Betul, Kayak betul. ngopi ya, kemarin apa motoran, sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan dengan anak muda. Kegiatan-kegiatan kebudayaan juga kan banyak banget ya. Tapi ya karena pandemi kita ya istirahat dulu lah Mas. Kita nggak pengen nanti apa ada yang kenapa-kenapa. Ya kita menahan diri semua lah sekarang. Jadi anak muda harap sabar dulu. Iya, iya, Nanti iya. kalau pandemi sudah berakhir normal lagi, Iya. Ya kalau saya sih menahan diri dulu. ya sepakat Mas. Mhm. Tapi ngomong-ngomong Mas, tiap hari apa ya suka teleponan sama bapak? Teleponan ya saya nunggu di telepon sih. Oh malah ditunggu telepon? Nunggu di telepon. Terus yang ngomongnya tentang keluarga atau mungkin tentang Ya, pemerintahan misalnya? ya tentang keluarga, tentang bisnis, ya tentang ya sekarang porsinya lebih banyak ke politik. Ya banyak sih Mas Sambil belajar gitu ya, Mas? dari Bapak. Ya pasti saya belajarnya dan ya menyerap ilmunya pasti dari Bapak saya sendiri. Nah kalau Mas Janetes manggil Pak Presiden apa Mas? Mbah. Mbah gitu aja? Iya. Tapi ada nggak kejadian, mungkin dia kan kaget juga ya punya mbah yang ternyata seorang presiden. Ya dia Kawan. tahu kalau mbahnya presiden, tapi nggak tahu presiden itu pekerjaannya apa, nggak tahu. Ya sekarang dia tahu juga kalau saya wali kota, dia nggak tahu wali kota itu apa, pekerjaannya apa, nggak tahu dia. Cuman tahu, wah kok Papa sekarang kami sekali ini, sibuknya beda kayak dulu mungkin ya. Ya tapi dia ya masih terlalu kecil lah. Oh, Oke. Mas, dulu pernah lihat nih jenengan ketemu dengan Bu Risma sambil buka laptop ini ya Tanala. Ya. Gitu. Dapat ilmu apa aja nih dari Bu Risma? Oh banyak sekali ya, itu kan waktu itu acara santai sih Mas, cuma makan siang sih. Saya cuma tanya-tanya, Bu ini gimana sih Bu caranya untuk apa biar UMKM Solo ini naik kelas. Saya lihat kan di Surabaya kan ada ini Bu, ada terus Gang Doli itu juga bisa ditertibkan. Terus ya waktu itu masih makan, beliau malah manggil ajudannya, malah bukain laptop ya sambil presentasi, dan itu wah itu ilmu yang luar biasa sekali ya. Saya belajar tentang apa pemberdayaan UMKM, pemberdayaan ibu-ibu PKK, ya semua ya, luar biasa sekali Bu Risma itu. Jadi benar-benar apa ekonomi kerakyatannya benar-benar wah luar biasa di Surabaya. Taman juga mungkin ya Mas? Ya penghijauan itu juga Surabaya luar biasa sekali. Nanti bisa kita contoh juga Mas di Solo Mas, insya Allah. Saya sempat ke Surabaya, memang hampir semua taman itu hijaunya itu beda dengan kota-kota lain. Memang tamannya ya hijau semua, hidup semua, rimbun semua, tanamannya tinggi-tinggi, hidup, wah itu luar biasa sekali. Dan itu ya nggak instan ya Mas, itu harus bertahun-tahun. Tapi ya agak berbeda dengan di Solo ya Mas. Kita misalnya kalau berangkat pagi-pagi itu pasti saya menemukan ada aja deh di satu tempat itu yang pemotongan pohon ya. Biasanya kan saya langsung kirim ke Mas Ginda, Mas potong pohon nih. Iya. Ya mau gimana lagi ya nanti kita perbaiki. Ya. Tapi saya rasa Bu Risma adalah salah satu guru yang tepat lah nanti. Oh iya pasti. Tapi jane galak mboten to Bu Risma Mas? Enggak, sama saya nggak pernah galak. Tapi ya orangnya disiplin. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak manut ya disikat sama Bu Risma. Bu Risma orangnya disiplin banget. Jadi sebenarnya bukan galak tapi disiplin dan tegas mungkin Mas. Disiplin tegas, iya. Ya memang harus seperti itu kan, membawahi orang banyak ya. Kalau nggak tegas ya susah. Berarti besok ya tegas juga nih Mas? Ya harus tegas. Siap. Nah kalau Bu Risma pernah, kalau dengan Pak Ahok mungkin atau dengan Pak Sandi yang kebetulan sekarang juga jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pernah dapat masukan juga ilmu-ilmu dari beliau?
dengan beliau berdua ini belum pernah bicara panjang lebar sih Mas. Ya semoga nanti dapat kesempatan ya untuk kerja sama bareng dengan beliau berdua ini, terutama Pak Sandi. Ya, soalnya betul. kita pengen ya ekonomi kreatif terus pariwisata di Solo ini bisa tumbuh lagi. Kita nggak pengen Solo ini kalah dengan kota-kota lain, terutama kota-kota yang lebih kecil dari Solo. Sepakat Mas. Saya berharap memang karena potensi utama ada di pariwisata, memang komunikasi dengan Menteri Pariwisata menjadi sangat penting nantinya. Nah, saya pernah dengar Mas Gibran menyampaikan di debat itu tentang paperless ya Tanol. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya paperless apa yang nantinya mau diterapkan di Kota Solo. Kemarin pada waktu debat tuh kan kita membahas masalah sampah yang ada di Kota Solo ya Mas. Betul, Mas. Kita kan kemarin saya bahas tentang TPS yang sudah sekarang jadi TPS mobile, terus yang ada di Putri Cempo. Lalu kemarin saya bicara masalah bank sampah juga di tingkat RT RW. Terus terakhir saya tutup dengan kita ingin di pemerintahan itu kalau bisa paperless. Ya, jadi kita menghindari ngeprint dokumen-dokumen yang banyak lalu habis itu tidak terpakai atau hanya disimpan atau diarsipkan saja. Kita pengen semuanya kan sekarang serba digital ya Mas. Kita pengen adanya penghematan dan ya mengurangi sampah kertas lah. Sampah kertas yang meskipun kertas itu bisa didaur ulang, tapi kita pengen ya mengikuti perkembangan zaman lah Mas. Sekarang kan semuanya pakai PDF dan lain-lain dan bisa dikirimkan melalui email, melalui WA, yaitu kita pengennya yang ringkes-ringkes aja sih Mas. Saya cocok Mas, ini kebetulan di studio saya. Wah. Apa ini Mas? Waduh. Ini salah satu anggaran di salah satu semester Mas. Nah itu, ya contohnya salah satunya itu. Saya ini mau membaca aja, jangankan membaca, membawanya aja udah kesulitan. Iya. Jadi saya memang berharap ya kalau nanti bisa paperless, PDF. Ya sebenarnya ini saya yakin versi digitalnya kan ada tuh Mas. Iya, itu. Bisa dibayangkan ketika tidak perlu dicetak sampai sejauh setebal ini, hampir semua anggota dewan, semua dinas dapat, tapi ya apapun itu kan nanti bisa ya misalnya kalau masalah anggaran kan bisa dipelajari lewat laptop, nanti kalau di jalan ya bisa lewat HP. Kita pengen mempermudah aja sih Mas. Ini sakmene ya bawa itu ada berapa rangkap coba? Wah ini hampir semua dapat. Semua dapat. Pak Sekda, Pak Wakil, semua anggota dewan. Wah itu. Semua dinas dapat. Iya. Kelurahannya aja udah 54. Jadi saya rasa akan ada efisiensi yang jauh lebih baik. Iya. Ketika tidak perlu dicetak, tapi cukup dengan paperless, saya sepakat sekali Mas. Iya. Nah, kalau dahulu kan waktu kampanye maupun sebelum kampanye, jenengan sering belusukan. Nah, kira-kira ke depan apakah juga akan melakukan belusukan dari modelannya, jadi mungkin datang ke kelurahan, datang ke kecamatan? Itu pasti sih Mas. Saya dari dulu saya tekankan yang namanya belusukan itu bukan untuk mencari suara atau pencitraan ya, tapi kita pengen benar-benar menyaring aspirasi benar-benar dari bawah di tingkat kecamatan, kelurahan, tingkat RT, tingkat RW. Kita pengen ngerti permasalahan yang di lingkup-lingkup bawah ini. Jadi ya kalau kita cuma ada di kantor nunggu laporan dari staf kita, ya kita nggak tahu keadaan di lapangan sebenarnya seperti apa. Dari dulu tuh saya nggak percaya kalau misalnya Sumber itu banjir. Sumber kan rumah saya di Sumber ya. Ternyata kemarin beneran banjir. Dan ya dulu waktu belusukan saya diajak ke suatu tempat, suatu sungai, ya itu kita ke situ, belusukan ke situ dengan Pak Teguh dan diliatin, Mas, ini sering banjir loh di sini. Saya sih nggak percaya sama Pak RT, Pak RW-nya. Pak, ini sungainya airnya hampir nggak ada kok Pak. Tapi kalau hujan naiknya cepat banget. Ya ternyata benar waktu itu banjir. Dan itu kalau kita nggak lihat langsung di lapangan, kita nggak akan tahu kalau banjir itu benar-benar terjadi. Dan itu benar-benar di dekat rumah saya Mas. Dan itu ya itulah gunanya belusukan, koordinasi dengan Pak RT, Pak RW. Perlunya
gunanya ya seperti itu. Jadi mungkin nggak hanya belusukan ke masyarakat, tapi dinas, Iya, instansi, ke kantor-kantor pemerintahan, ke dinas itu penting juga. Iya. Ya misalnya kita kan nggak pengen Thomas, misalnya ada orang ngurus case atau apa, tapi mohon maaf Pak Lurah, Pak Camatnya belum datang ke kantor atau datangnya telat, kan kita nggak pengen. Iya. Kita pengen ya nanti sidak gitulah jam kita lihat ya pelayanannya 7 atau jam berapa itu ya, pelayanan seperti apa, secepat apa, kendalanya di mana ya, ya apakah ada pungli. Saya kira kalau di Solo nggak ada, apakah ada yang diperlambat, dipersulit, ya kita harus benar-benar cek di lapangan. Tapi saya kira kalau di Solo untuk pelayanan publiknya saya kira sudah cukup baik sih, apalagi sekarang ada mall pelayanan publik ini saya kira sudah cukup baik. Oke Mas, tapi nanti setelah dilantik tetap mudah dihubungi kan Mas? Oh iya, nggak gini Mas, itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sih. Iya. Ini kan sekarang kan saya sudah bisa ya berkoordinasi misalnya dengan bagian umum ya Mas. Iya. Nah, itu bagian umum kan sekarang namanya Mas Herwin. Iya. Mas Herwin itu yang pertama saya tanya ini, Mas, apa sih kebiasaannya Pak Rudi? Bangunnya jam berapa, menerima tamunya jam berapa, Sabtu Minggu kemana kegiatannya kalau lagi kosong? Nah, saya wanti-wanti kebiasaan-kebiasaannya Pak Rudi yang baik jangan sampai dihilangkan. Jadi saya minta jadwalnya Pak Rudi itu apa aja tiap hari. Jadi misalnya Pak Rudi itu luar biasa sekali, jadi jam 6 pagi itu sudah menerima tamu, jam 6 sampai jam 7 sudah menerima tamu. Nah, itu nanti ya kalau sudah digantikan oleh saya jangan sampai ini hilang. Betul. Jangan sampai wali kotanya ganti terus wah susah ditemui. Jadi ini kalau jadwalnya jam 6 jam 7 itu Pak Rudi sudah menemui tamu, ya itu nanti kalau saya ya otomatis jam 6 jam 7 itu saya harus menemui tamu juga, lalu dilanjut dengan jam 7 jam 8 menemui tamu lagi di balai kota. Nah, itu harus dilanjutkan. Jadi jangan sampai nanti beda wali kota, jangan sampai kaget ya Mas. Iya, jangan sampai kok sekarang susah, dulu Pak Rudi padahal sudah baik tapi kok sekarang jadi seperti ini. Jadi kebiasaan yang baik dari Pak Rudi itu harus dilanjutkan, apalagi misalnya sonjo warga, layat, terus jagong itu wah Pak Rudi luar biasa sekali. Jadi wah nggak ada capeknya Pak Rudi ini, dan ini kebiasaan baik yang harus dilanjutkan. Ya misalnya lagi Mitra Projo ini harus dilanjutkan juga. Jadi ya kemarin yang saya minta pertama itu jadwalnya Pak Rudi itu apa aja setiap hari. Jadi pengen kita lanjutkan lagi. Adaptasi atau kita samakan, mungkin bisa dimodifikasi. Iya. Atau mungkin kalau yang jam 6 jam 7 itu kan kebanyakan keluhan-keluhan warga ya Mas. Ya. Nanti kita bisa, itu kan 1 jam kan waktunya nggak lama ya. Nanti kita bisa perbaiki lagi misalnya ulas. Jadi kita perbaiki lagi biar warga nggak perlu ketemu saya langsung, tapi bisa langsung mengakses websitenya dan berkeluh kesah di situ. Jadi kita pengen nanti juga ada tim tim respon cepat. Jadi keluhan-keluhan warga itu bisa kita respon dengan cepat juga melalui ulas tadi Mas. Dan kita nggak pengen keluhan-keluhan warga itu kita atasi kalau sudah viral, itu jangan sampai nunggu viral dulu, nunggu rame di Instagram dulu baru kita tangani. Ya jangan sampai seperti itu. Kita pengen ketika ada keluhan atau sebelum ada keluhan pun harus kita atasi. Siap. Dan saya yakin di era digital ini semuanya serba dipermudah. Oke. Gitu. Tidak terasa sudah hampir 20 menit ini Pak podcast kita. Oke, kita tutup. Sebagai penutup mungkin ada sedikit closing statement atau kesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, anak muda atau podcast ini pun mungkin. Ya, untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini, ya ini 2021 ini mungkin saat-saat yang banyak tantangannya ya, terutama untuk para pengusaha, untuk pelaku UMKM, dan mungkin untuk seniman juga. Tapi ini saya yakin 2021 ini jadi momen kebangkitan kita. Jadi kebangkitan dari pandemi. Amin. Jadi kita ingin proses ini vaksinasi ini berhasil lancar. Kita ingin vaksin ini menjadi game changer. Jadi benar-benar bisa merubah keadaan sekarang. Kita pengen vaksin ini bukan untuk kekebalan pribadi, tapi kekebalan kelompok. Jadi kita pengen ya proses vaksinasi ini berjalan lancar, dan kalau
masalah kesehatan sudah terselesaikan, otomatis masalah ekonomi bisa terselesaikan juga. Saya yakin itu. Oke, terima kasih Mas. Sebelum kita tutup, ada 8 pertanyaan singkat yang harus dijawab dengan cepat loh Mas. Yeah. Samsung atau Apple? Apple. Barca atau Madrid? Barca. Tab atau laptop? Tab. Vespa atau Moge? Vespa. Susu atau jus? Jus. Bioskop atau konser? Konser. Rock atau pop? Pop. Sate atau soto? Soto. Oke, terima kasih atas waktunya Mas. Makasih Mas Ginda. Matur nuwun, sampai ketemu di podcast berikutnya.